Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Danang Aji Prayogo, NIM 2018-1862B0025, dan rekan saya Indah Wigunani, NPM 19144500021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi modifikasi perilaku teknik punishment. Pembahasan yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan rekan saya Mbak Indah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Definisi atau pengertian punishment. Punishment, jika ditinjau dari asal muasal katanya, itu berawal atau berasal dari bahasa Inggris yang berarti law atau hukuman apabila ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini terdapat dua pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan punishment. Kita mulai dari pendapatnya Rosid. Rosid dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengartikan punishment sebagai teknik yang digunakan untuk menghilangkan perilaku tidak sesuai atau tidak diinginkan dengan cara memberikan stimulus tidak menyenangkan pada individu. Ya, kita berikan aksentuasi pada kalimat perilaku tidak sesuai atau tidak diinginkan. Di dalam sebuah masyarakat, sejak dulu itu sudah ada yang namanya tata tertib, aturan-aturan, norma-norma, atau kebiasaan yang menjadi adat istiadat. Aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu tidak semata-mata dibuat oleh satu orang, tidak dibuat oleh tokoh masyarakat tersebut, melainkan atas kesepakatan bersama. Nah, berangkat dari kesepakatan bersama ini, tentunya norma-norma itu atau aturan yang ada tujuannya adalah untuk kehidupan bersama, untuk menjaga kerukunan atau ketentraman dalam suatu masyarakat. Apabila ada seseorang yang berperilaku buruk atau melakukan pelanggaran, maka bisa dikatakan bahwa perilaku itu adalah perilaku tidak sesuai atau tidak diinginkan. Atas konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dari yang dilakukan oleh seorang pelanggar, maka si pelanggar harus menerima yang namanya konsekuensi, yakni stimulus tidak menyenangkan atau punishment. Nah, itu adalah pengertian yang ditafsirkan oleh Rosid. Kemudian bergeser ke sebelah kanan, ada Sadhuwa pada tahun 2012 mengemukakan definisi punishment adalah sesuatu yang diberikan kepada anak karena sebuah kesalahan dengan maksud agar anak belajar dan tidak muncul lagi di masa depan. Bila ada seseorang yang mengatakan bahwa punishment itu tujuannya untuk menyakiti, itu salah, karena tujuannya adalah supaya anak belajar. Maka dibalik tindakan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan, itu ada hal baik di dalamnya, yakni supaya anak belajar, supaya anak faham bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah hal yang salah. Dan diharapkan setelah anak belajar, faham, perilaku tersebut tidak muncul lagi di masa depan. Maka dari kedua pendapat ini dapat dikonklusikan atau ditarik benang merah, punishment adalah suatu perbuatan kurang menyenangkan yang diberikan kepada seseorang secara sadar dan sengaja dengan harapan perilaku tersebut tidak muncul lagi di masa depan. Selanjutnya ada tujuan punishment. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada tujuannya. Misalkan termasuk saya yang sedang membuat video ini, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk memenuhi tugas modifikasi perilaku.
Yang kedua, mungkin juga bisa untuk melatih bagaimana saya berbicara di belakang umum, di depan umum, yang nantinya mungkin di semester 8, semester 7, atau jika bisa melakukan sempro atau sidang proposal, sidang skripsi, itu kan juga bisa dilatih dengan membuat video ini. Jadi ada tujuannya, aktivitas yang saya lakukan sekarang ada tujuannya. Sama halnya dengan tujuan punishment, itu tidak hanya untuk menghukum, bahkan salah jika mengatakan untuk murni menghukum. Purwanto pada tahun 2000 membagi tujuan punishment menjadi 5 teori. Kita mulai dari teori pembalasan. Teori pembalasan adalah teori yang paling tua, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi menurut teori pembalasan, punishment diadakan untuk membalas kepada si pelaku atas pelanggaran yang telah ia lakukan kepada korban. Misalkan, contoh, ada seseorang yang sedang asik di taman, atau kita sedang asik di taman, menikmati waktu luang dengan bersenda gurau, atau bahkan bermain game sambil menikmati minuman dan makanan, pokoknya sedang bersantai. Kemudian ada seorang yang niat usil atau mengganggu dengan melempar menggunakan batu. Kemudian kita marah, kita tidak terima, dan akhirnya kita memiliki dendam. Pada kemudian hari, singkat cerita, kita gantian, kita mendapati bahwa si pelaku sedang santai. Kita teringat bahwa pernah dilempar dengan batu, akhirnya kita balas. Kita luapkan amarah yang telah ada, yang dibawa, itu dengan memukul dengan kayu atau bahkan besi misalkan. Nah, itu kan merupakan tindakan balas dendam. Jadi tujuan dari punishment menurut teori pembalasan adalah sebagai ajang balas dendam. Teori pembalasan tidak bisa dipraktikkan dalam dunia pendidikan, khususnya juga sekolah, karena pembalasan itu adalah kurang tepat, hal yang tidak diperkenankan. Yang kedua ada teori perbaikan. Teori perbaikan, menurut teori perbaikan, punishment itu diadakan untuk membasmi atau menumpas kejahatan. Jika berbicara tentang membasmi, menumpas kejahatan, itu biasanya erat dengan kata pihak berwajib, polisi, atau bahkan nanti juga merambah ke kata persidangan atau meja hijau. Misalkan ada seseorang yang ketahuan merampok, maka diberikan punishment oleh pihak yang berwenang dengan dimasukkan ke dalam penjara. Tentunya sebelum di penjara tentu akan melalui persidangan. Apakah dia pantas mendapatkan hukuman misalkan 10 tahun atau bahkan 5 tahun, itu kan sudah ada aturannya. Terlebih negara kita adalah negara demokrasi. Jadi kesemuanya tidak bisa dilakukan dengan hukum rimba atau bahkan hukum masyarakat yang menghakimi sendiri, itu tidak bisa dilakukan. Namun karena negara kita negara berkembang, ada beberapa kesalahan atau keluasan di mana bagi pelaku yang memiliki power lebih, entah itu dia berstatus sebagai seorang pihak-pihak yang ada di pemerintahan, memiliki kekuasaan, memiliki uang yang lebih, biasanya hukum akan lebih lunak. Ya, tapi semoga untuk kedepannya hal ini bisa diperbaiki dan meniru negara-negara yang maju. Kembali lagi pada topik pembahasan. Jadi menurut teori perbaikan, ini adalah untuk menumpas kejahatan. Biasanya hukuman juga akan diberikan berdasarkan kejahatan yang dia lakukan. Semakin berat hukumannya juga akan semakin berat. Tujuannya juga sama, karena untuk menumpas kejahatan bukan untuk menghilangkan, melainkan juga untuk memperbaiki si pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, teori pelindungan. Menurut teori perlindungan,
Punishment diadakan untuk melindungi masyarakat atau seseorang dari tindakan atau perilaku yang tidak wajar. Misalkan ada perilaku yang tidak wajar di mana ada seorang yang kedapatan suka mencopet misalkan. Maka dari itu untuk melindungi hal ini sebelumnya sudah diadakan atau diumumkan bahwa bagi pelaku pencuri, pencopet itu akan dikenakan hukuman misalkan penjara, kemudian mengganti denda sedemikian banyak. Nah itu tujuannya untuk melindungi, mencegah, atau bahkan bila kejadian itu terjadi maka si pelanggar akan diberikan hukuman yang setimpal. Tujuannya untuk melindungi masyarakat. Jadi itu adalah tafsiran dari teori pelindungan. Yang keempat, teori ganti kerugian. Teori ganti kerugian menurut teori ini, punishment itu diadakan untuk mengganti sebagai akibat dari kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku. Misalkan karena tadi ia telah mencopet, pasti uangnya kan sudah dipakai, entah itu dibuat untuk hal-hal yang judi, dan pastinya digunakan untuk hal-hal yang buruk. Biasanya menurut dari orang-orang tua pada zaman dulu, uang yang didapatkan dengan cara yang tidak baik itu juga akan hilang atau hangus dengan cara yang tidak baik pula. Jadi misalkan tadi sudah ada pelaku mencopet, kemudian sudah dihabiskan, tertangkap, dan akhirnya dia dimintai untuk mengganti kerugian. Misalkan di dalam tas tersebut terdapat HP, kemudian beberapa perhiasan, diminta untuk mengganti kerugian sejumlah dengan apa yang telah dihilangkan. Teori ganti kerugian ini kurang tepat karena apa? Setelah pelaku mengganti rugi, pelaku akan merasa bahwa ia sudah impas, terbebas dari tanggung jawab. Padahal seharusnya kan pelaku menerima beban moral. Ia malu telah melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan jika merujuk pada hal-hal yang religi, kan ada yang namanya dosa. Mungkin pelaku bisa merasa bahwa ia sudah tidak memiliki tanggungan tersebut karena toh kan sudah mengganti kerugian. Jadi teori ganti kerugian ini kurang tepat. Teori menakut-nakuti. Teori menakut-nakuti ini untuk memberikan efek takut, efek seram, bisa dikatakan seram kepada seorang supaya tidak melakukan tindak kejahatan. Jadi di penjara, sebagaimana diketahui, ketika ada seorang masuk di penjara, biasanya juga akan diberikan perlakuan yang tidak sesuai, perlakuan yang buruk dari senior-seniornya, dari senior di penjara. Bahkan untuk beberapa kasus ada misalkan masuk penjara karena kasus pembunuhan atau bahkan mutilasi, di dalam sel dia juga akan diberikan perlakuan yang buruk, bahkan sama narapidana. Jadi apa yang dilakukan dengan keburukan semuanya juga akan kembali kepada si pelaku atau diri kita masing-masing. Kesimpulannya atau singkatnya, dari kelima teori ini semuanya memiliki pandangan yang berbeda. Teori balas dendam untuk balas dendam, perbaikan untuk menumpas kejahatan, teori pelindungan untuk melindungi, dan teori ganti kerugian untuk mengganti setiap kerusakan, teori menakut-nakuti untuk menakut-nakuti si pelaku agar tidak berbuat hal yang diinginkan atau hal yang tidak sesuai. Masih dengan tujuan punishment, namun kali ini menurut Sabri pada tahun 1998. Tujuan dari punishment sederhananya, konvensionalnya itu untuk mencegah, mengoreksi, menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Dilanjutkan, tujuan dari punishment adalah mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada anak didik agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaiki dan tidak mengulanginya di kemudian hari, serta agar membuat anak didik berpikir lebih dewasa lagi. Tujuan punishment itu sama, tentunya untuk memberikan pembelajaran,
memberikan perbaikan kepada si pelanggar supaya si pelanggar bisa berpikir lebih dewasa lagi. Berbicara mengenai dewasa, dewasa itu tidak ditentukan oleh umur. Misalkan umur kita sudah masuki 20 tahun, 21, 22, 23, dan seterusnya. Itu tidak menjamin bahwa kita sudah matang dalam berpikir. Kedewasaan itu ditentukan dari sebagaimana kita menyikapi sesuatu hal. Bahkan dari hal yang kecil pun, itu mencerminkan bagaimana kedewasaan berpikir kita. Maka dari itu, tujuan dari punishment salah satunya untuk membuat seseorang lebih dewasa dengan sebuah langkah atau bisa dikatakan treatment, yakni melalui hukuman. Di sebelah kanan terdapat contoh, ya. Katakan yang berbaju hijau atau si anak yang sedang menyapu ini bernama Adi. Adi ini memahami bahwa kakek neneknya itu sudah renta, sudah masuki usia di atas 60 tahun misalkan. Jadi dia dengan usia yang dengan usia segitu pastinya juga akan kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti membersihkan rumah, kemudian melakukan aktivitas pribadi, mencuci, atau bahkan makan saja bagi orang-orang lansia yang sudah sangat renta itu kan cukup kesulitan. Maka dari itu Abdi, karena dia memiliki perilaku yang baik, maka dia tidak sungkan untuk membersihkan rumah dari nenek kakeknya. Terlebih kan ini nenek kakeknya sendiri, pastinya juga akan ringan tangan untuk melakukan hal ini. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita buat Adi ini adalah seolah cucu yang tidak baik atau kurang baik? Maka bisa dibayangkan atau digambarkan justru Adi yang berada di sofa. Ya, Adi sudah dewasa, masih di sofa dan bermain game. Bahkan ia paham kalau rumahnya sedang kotor. Nah, neneknya, kakeknya sudah tua, tidak bisa dengan sendiri, dengan daya fisik yang ia miliki, membersihkan semua rumahnya. Malah justru Adi asik bermain game. Nah, ini kan justru perilaku yang salah. Ya, mungkin sedikit bisa mengingatkan kita, self reminder kepada diri kita sendiri bahwa orang tua kita juga semakin lama akan semakin tua. Ya, bisalah mungkin mencerna dari gambar yang ada di sebelah kanan. Kesalahpahaman umum tentang punishment. Banyak sekali orang-orang yang menginterpretasikan, menafsirkan, mengartikan punishment sebagai tindakan kejahatan kepada orang lain, ya. Hal tersebut itu salah, dibantah oleh B.F. Skinner pada tahun 1938. B.F. Skinner ini adalah pencetus dari modifikasi perilaku. Menurut B.F. Skinner, punishment itu diaplikasikan untuk pembelajaran, bukan kejahatan atau bahkan balas dendam, bukan, melainkan untuk pembelajaran, memberikan sebuah edukasi kepada si pelanggar. Ada tujuannya adalah pada poin ketiga, untuk mencapai target perilaku yang ditentukan. Yang semulanya mungkin suka atau melakukan tindakan mencuri, tujuannya apa? Supaya tujuannya tidak lagi mencuri dan kemudian lebih membantu giat untuk bekerja, mendapatkan uang dengan cara yang halal. Nah, itu termasuk target perilaku yang ditentukan. Dari perilaku maladaptif berubah menjadi perilaku yang maladaptif berubah menjadi perilaku yang adaptif. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa hukuman pada modifikasi perilaku berbeda dengan persepsi masyarakat. Jika segelintir masyarakat memahami bahwa modifikasi perilaku, khususnya teknik punishment itu untuk tindakan kejahatan, salah, berbeda dengan persepsi atau modifikasi perilaku yang disampaikan oleh B.F. Skinner. Justru modifikasi perilaku punishment itu untuk memberikan pembelajaran, bukan kejahatan. Maka dari itu bagi kita selaku mahasiswa, selaku calon pendidik yang memiliki pemahaman sedikit lebih daripada masyarakat
yang memahami punishment dengan tindakan kejahatan, mungkin bisa sedikit membantu memahamkan bahwa apa yang diberikan kepada seorang pelanggar itu murni tujuannya untuk memberikan pemahaman agar si pelanggar belajar, bukan semata-mata untuk menyakiti. Jenis-jenis punishment. Milton Berger pada tahun 2008 membagi jenis punishment menjadi dua, punishment positif dan punishment negatif. Jika dilihat komparasi antara punishment positif dan negatif, ini perbedaannya cuma pada angka 2, poin kedua. Kemudian bergeser di sebelah kiri, kedua punishment ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi atau melemahkan perilaku. Baik itu punishment positif dan negatif, tujuannya sama-sama mengurangi, menghilangkan atau melemahkan perilaku yang maladaptif. Perbedaan terdapat pada penghadiran stimulus. Punishment positif dengan menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan. Punishment negatif menghapuskan atau menjauhkan sebuah penguat stimulus yang disukai oleh anak. Hal-hal yang disukai oleh anak itu dijauhkan. Nah, supaya lebih paham lagi, supaya kita lebih mudah lagi memahami bagaimana contoh punishment positif dan negatif serta perbedaannya, di sini disajikan contoh ke satu. Kalau misalkan kamu atau kita telat bayar SPP, biasanya kan akan dikenakan denda. Ya, beberapa kampus ada yang memberlakukan hal demikian. Atau paling tidak pihak kampus tidak memperkenankan masuk kelas atau skorsing. Jadi denda di sini saya yakin teman-teman semuanya akan sepakat bahwa denda adalah stimulus tidak menyenangkan. Siapa sih yang suka untuk didenda? Siapa yang suka untuk mengeluarkan uangnya, di mana uangnya bisa dilakukan untuk beberapa hal yang lainnya, malah diberikan untuk membayar denda atas kesalahan yang telah ia lakukan, yang telah kita lakukan. Maka dari itu, membayar denda adalah punishment positif, karena denda tidak menyenangkan. Dan tidak boleh masuk kelas adalah menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Jadi menurut contoh ke satu, masuk kelas itu adalah hal yang menyenangkan. Saya berikan contoh bagaimana bisa masuk kelas adalah hal yang menyenangkan. Sedangkan banyak sekali mahasiswa yang menganggap bahwa masuk kelas itu tidak menyenangkan, bosan mendengar beberapa pembelajaran yang mungkin banyak pembelajaran yang tidak interaktif, hanya satu arah. Itu banyak yang bilang bahwa pembelajaran demikian adalah membosankan. Namun di sini dipandang beda, masuk kelas itu menyenangkan. Mari kita coba berikan contoh. Berarti masuk kelas, di dalam kelas biasanya kan kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain selain belajar. Misalkan sembari belajar kita juga bisa bermain. Di kala jam kosong kita bermain poker, kemudian mabar game, Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya. Atau bahkan jika ada teman-teman yang mungkin memiliki pasangan pacar di dalam kelas, kan juga bisa meluangkan waktu jam kosong untuk pacaran di dalam kelas. Ya, biasanya juga cukup banyak yang demikian. Jadi menurut contoh ini, karena si anak suka masuk kelas, suka pacaran, suka hibah di dalam kelas, suka bermain game, maka ditarik dulu, tidak diperbolehkan masuk kelas. Jadi yang disukai ditarik atau dihilangkan, maka dikatakan dengan punishment negatif. Yang kedua, seorang anak sekolah dasar yang ketahuan menyontek oleh gurunya diberikan hukuman dengan menyuruh untuk berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki satu dan tangannya memegang telinga menyilang. Ini mengingatkan saya dengan kejadian pada masa sekolah dasar. Ketika tidak mengerjakan PR, pasti akan diminta untuk maju dan bersikap seperti dengan contoh yang dikatakan ini. Jadi pasti semuanya akan setuju bahwa
di depan kelas itu adalah tindakan yang atau stimulus yang kurang menyenangkan, dimana selain kita capek, kita sakit karena berdiri dengan satu kaki, kita juga pasti akan diejek dengan teman-teman yang tidak maju, teman-teman yang mengerjakan PR. Maka dari itu dikatakan sebagai punishment positif. Seorang anak yang tidak mau belajar, maka uang sakunya akan dikurangi. Tidak hanya anak sekolah dasar, tidak hanya SMP, SMA, mahasiswa sekalipun juga tidak akan senang jika uang sakunya dikurangi. Jadi di sini uang saku itu adalah hal yang disukai oleh anak atau mahasiswa. Semakin banyak uang saku, maka juga mahasiswa akan semakin merasa bahwa dirinya bisa berekspresi banyak. Misalkan dengan menonton bioskop, kemudian mentraktir temannya atau bahkan pacarnya, kan bisa dilakukan apabila dengan uang yang banyak. Ya, biasanya juga menggunakan uang saku sih. Untuk mentraktir temannya atau berjalan di mall kan juga menggunakan tabungan dari uang saku yang dikumpulkan kan. Maka dari itu, uang sakunya ditarik karena uang saku adalah hal yang sukai. Dengan hal itu bisa diartikan bahwa ini adalah contoh punishment negatif. Oke, betul-betul punishment. Ada 3. Yang pertama, punishment badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap pada badan seperti pukulan. Hukuman jenis ini memiliki efek yang membekas berupa rasa sakit di badan atau fisik. Ia diberi hukuman. Kedua, punishment perasaan seperti ejekan bagi siswa yang melanggar, dipermalukan dan dimaki. Hukuman jenis ini tidak dijerai sisi atau badan seseorang, namun lebih kepada efek emosi dalam hati seseorang karena melakukan pelanggaran. Yang ketiga, punishment intelektual, yaitu hukuman yang diberikan berupa kegiatan tertentu sebagai punishment dengan pertimbangan kegiatan, dan jenis ini tidak memberikan efek negatif bagi cedera badan ataupun melukai emosi. Lanjutnya, walaupun hukuman tersebut berupa fisik, maka sebisa mungkin seorang pendidik. Yang pertama, tidak boleh dilakukan pada peserta didik di bawah 10 tahun karena dia ditakutkan akan menimbulkan rasa trauma pada anak tersebut. Yang kedua, alat yang digunakan untuk memukul bukan merupakan benda yang berbahaya seperti lidi, tongkat kecil, dan lain-lain, supaya tidak menimbulkan rasa sakit yang teramat. Yang ketiga, pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang keempat, hendaknya peserta didik diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertaubat dari apa yang dia lakukan dan memperbaikan kesalahan yang pernah mereka kerjakan. Kemudian syarat pemberian punishment. 1. Hukuman harus diberikan atas dasar cinta kasih sayang. Ini berarti anak dihukum bukan karena benci atau pendidik ingin balas dendam atau karena ingin menyakiti hati si anak, tetapi mendidik menghukum demi kebaikan anak, demi kepentingan dan masa depan anak. Kedua, hukuman diberikan karena suatu keharusan. Artinya, karena sudah tidak diberikan hukuman. Yang ketiga, pemberian hukuman harus dapat menimbulkan kesan kesadaran dan penyesalan dalam hati anak didik. Dengan kesan tersebut, anak tergolong butuh ijaz karena menyadari kesalahan dan akibatnya ia dapat merugikan dirinya sendiri. Yang keempat, pemberian hukuman akhirnya harus diikuti dengan pemberian ampunan dan disertai dengan harapan kepercayaan bahwa anak jagung memperbaiki dirinya. Dengan demikian, cedera anak selesai pelaksanaan hukumannya, guru harus terbebas
dari rasa-rasa yang menjadi beban batinnya terhadap si anak sehingga di hadapan melaksanakan tugasnya kembali dengan perasaan yang lega dan bergairah. Nah, setelah belajar bersama tentang bagaimana konsep dasar punishment, di sini terdapat analisis literatur teknik modifikasi perilaku punishment. Literatur yang pertama, satu, ditulis oleh Galuh Dwintasari pada tahun 2016. Judulnya Penerapan Reward dan Punishment untuk Meningkatkan Perilaku Rutin Minum Obat pada Pasien Skizofrenia. Ini diambil dari Jurnal Psikologi dan Humanity nomor 2 volume 4 atau terbitan 4 halaman 165 sampai 169. Metodologi penelitian. Kajian teori. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan gangguan utama dalam perilaku, emosi, dan pikiran, di mana berbagai pemikiran tidak saling berhubungan, persepsi dan perhatian salah, efek yang datar dan tidak sesuai. Ya, ini ditegaskan oleh Davison dan kawan-kawan pada tahun 2013. Metodenya studi kasus. Studi kasus adalah sebuah jenis penelitian atau metode penelitian di mana ditujukan untuk menggali data sedalam mungkin, sebanyak mungkin, mengeksplorasi suatu fenomena sedalam mungkin, baik kepada individu maupun kelompok. Pendekatannya behavior, suatu pandangan ilmiah tentang perilaku manusia. Behavior itu artinya perilaku. Tujuan pendekatan behavior untuk memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan, maladaptif, dari maladaptif berubah menjadi perilaku yang diinginkan atau adaptif, bisa diterima, sehingga menekankan kepada kebiasaan pada tingkah laku positif, ya, tingkah laku yang baik. Jadi pendekatan literatur ini atau metode ini, penelitian ini itu menekankan kepada kebiasaan yang positif dari yang buruk, ditekankan pada kebiasaan yang baik. Populasi dan sampelnya. Keseluruhan penderita skizofrenia di RSJ Menur Surabaya. Sampel diambil satu orang laki-laki dengan usia 37 tahun, inisial BX. Penyajian data, deskriptif atau naratif. Jadi deskriptif ini adalah penyajian data di mana nanti untuk menggambarkan hasil penelitian itu dalam bentuk kalimat atau kata-kata, tidak dalam bentuk angka. Teknik yang digunakan reward, penghargaan atau punishment, hukuman. Namun karena kami di kelompok 3 mendapatkan materi punishment, kita hanya membahas tentang punishmentnya saja. Kondisi awal. Terjangkit skizofrenia karena hereditas. BX mengaku pernah melihat zombie dan tengkorak, serta menganggap dirinya adalah sang penyelamat dunia. Penyakitnya sering kambuh. BX kerap melempari tetangganya dengan batu, merusak barang, serta memukul ibu dan kakaknya. BX susah bila diminta minum obat. Jadi permasalahannya itu ada dua. Berangkat dari permasalahan yang pertama, yaitu BX susah bila diminta minum obat. Sebagaimana diketahui, skizofrenia itu adalah mengharuskan penderita minum obat. Jika tidak bisa minum obat, maka halusinasinya, si penderita skizofrenia tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang realita. Akhirnya dia sampai berhalusinasi, tidak bisa membedakan, menganggap bahkan itu nyata. Dia menganggap melihat tengkorak, zombie, atau bahkan ia adalah anggota dari Avenger misalkan, menganggap bahwa dia adalah sang penyelamat dunia. Maka dari itu BX juga kerap melakukan tindakan destruktif. Nah, dari kondisi seperti ini, mengetahui bahwa BX itu tidak mau minum obat, jenis punishment yang dipakai adalah punishment negatif, berupa pengurangan jatah makan.
Nah, ini perlu diketahui. Kita juga perlu mengetahui apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Di sini sang peneliti mendapatkan data melalui observasi sebelumnya mungkin bahwa si BX ini tidak suka atau suka hobi makan. Jadi karena hobi makan, makannya sampai 7 kali sehari, akhirnya dikurangi misalkan hanya 2 kali dalam sehari. Jadi si BX akan merasa bahwa hukuman yang ia terima itu tidak sesuai dan akhirnya dia berbuat dengan sebagaimana target perilaku yang akan ingin dicapai. Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan tes psikologi. Hasil dari penelitian ini, pemberian intervensi membuat perilaku BX berubah menjadi rutin minum obat, meminta sendiri obat, dan selalu minum obat 2 kali sehari. Jadi si peneliti berhasil dengan teknik punishment yang ia terapkan. Pokoknya kalau si BX tidak mau minum obat, jatah makannya dikurangi. Nah, dengan hal itu si BX berhasil merubah perilakunya dari yang tidak mau minum obat akhirnya mau minum obat, bahkan ia sampai meminta obatnya sendiri mana. Nah, karena minum obat pastinya akan mendapatkan penghargaan atau reward ya. Opininya atau pendapat kami dari penelitian ini, pelaksanaan teknik punishment tidak bisa berhasil secara instan. Terdapat beberapa faktor yang turut mendukung terwujudnya perilaku target. Ya, sama halnya dengan teknik-teknik yang lainnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Setiap intervensi itu hasilnya tidak instan, melalui proses. Nah, dalam suatu proses itu butuh beberapa hal. Yang pertama, kekonsistenan keluarga atau praktisi. Jadi yang ada di lingkungan sekitar itu juga harus konsisten untuk memberikan teknik punishment-nya, memberikan hukumannya apabila tidak mau minum obat. Selain itu, selain kekonsistenan juga harus ada sebuah perhatian atau kasih sayang, sehingga si BX ini merasa bahwa ia tidak sendiri, bahwa dengan terjangkitnya skizofrenia yang ia sandang, ia tidak sendiri. Ia juga memiliki keluarga, teman yang bisa digunakan untuk berbagi cerita atau bahkan keluh kesah tentang penyakit yang ia sandang. Literatur 2 Yana Dewi tahun 2021, pemberian Rewan dan punishment sebagai upaya meningkatkan prestasi siswa kelas 5B di SD Negeri 15 Locumawe, Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar, halaman 11 sampai 18. Selanjutnya, metodologi penelitian kajian teori pemberian Rewan dan punishment dalam pembelajaran merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh guru dengan maksud menjadikan siswa lebih giat lagi dalam melakukan sesuatu guna memperbaiki atau mempertahankan prestasi yang telah diucapkan Triani tahun 2009 halaman 72. Metode dating one shot set tuki metode eksperimen. Pendekatan kuantitatif menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Populasi atau sampel. Keseluruhan siswa kelas 5B SD 15 Locumawe sampel diambil 31 siswa dengan teknik sampling purposive random sampling. Teknik Rewan dan punishment fokus punishment sesuai materi kelompok. Selanjutnya,
Lanjutan. Kondisi awal terjadi siswa yang berperilaku melanggar tata tertib seperti baju tidak rapi dan telat. Sama halnya di dalam kelas, terdapat pula siswa yang diramainya mengganggu temannya yang tidak fokus belajar. Jenis punishment positif, teguran, nasihat, serta tatapan tajam dan serius setelah siswa membuat kegaguhan. Pengumpulan data menggunakan soal teks yang diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda, soal berjumlah 20 butir, soal dengan total keseluruhan skor adalah 100, waktu yang diberikan 20 menit, dan dikerjakan secara mandiri. Hasilnya, berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji T. Pada taraf signifikan, A sama dengan 0,5 dapat diterima, artinya memberikan reward dan punishment dapat meningkatkan prestansi pada siswa kelas 5 B, C, negeri 5, Locumawe. Opini pelaksanaan teknik punishment dalam penelitian ini jika menerapkan punishment berat hanya menggunakan punishment verbal yang sifatnya menakuti yang membuat siswa tidak lagi mengulang perbuatannya. Kami berpendapat ini sudah tempat hukuman juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya cinta kasih sayang. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan dan kekurangan dalam berperilaku. Akhirnya kami berharap apa yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kita sebagai calon pendidik yang nantinya bisa diaplikasikan sebagai alternatif teknik atau intervensi manakala mendapatkan murid yang berperilaku maladaptif. Cukup sekian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.